Baik, shalom semua. Ya, kita bersyukur hari ini kita ada di tempat ini. Saya percaya bahwa semua dalam perencanaan Tuhan, semua dalam tuntunan Tuhan dan Roh Kudus yang menuntun kita, karena fungsi Roh Kudus adalah mengarahkan kita untuk selalu ada dalam rencana Tuhan, saudara. Tidak masalah apapun yang saudara alami selama ini, saudara. Selama saudara masih tetap mengikut Tuhan, selama saudara masih tetap dekat dengan Tuhan, saya pikir tidak ada yang perlu kita khawatirkan, saudara. Kekuatan, sukacita, damai sejahtera, ketenangan selalu menjadi bagian kita. Amin. Mari saudara, saya ajak kita semua untuk melihat firman Tuhan di pagi ini. Judul firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini, kita akan berbicara tentang menang atas kesombongan, saudara. Menang atas kesombongan. Satu firman yang saya percaya akan membongkar seluruh hal yang ada dalam kehidupan kita, selubung-selubung yang selama ini menutupi hidup kita, yang mengganggu pertumbuhan rohani kita, yang juga mengganggu hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan yang terutama mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan, saudara. Jadi kita sudah mempelajari dari awal semua bentuk-bentuk ikatan yang perlu dilepaskan dalam hidup kita. Kita sudah belajar tentang harus menang terhadap ketakutan, menang terhadap kekecewaan, menang terhadap kekhawatiran. Dan minggu kemarin kita belajar tentang menang atas cinta dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan hari ini kita akan belajar satu tema yang penting, saudara. Karena ini satu penyakit rohani yang banyak merusak, saudara. Kenapa saya berkata banyak merusak? Merusak ini bukan hanya orang tidak percaya, tetapi juga bisa merusak orang percaya, saudara. Saya katakan kenapa sangat merusak. Karena dosa ini atau ikatan ini hampir-hampir tidak terdeteksi, saudara. Hampir-hampir kalau Roh Kudus dan kalau firman tidak bekerja dalam hidup kita, kita rasa biasa saja, kita rasa nyaman-nyaman saja, saudara. Sehingga kita berdoa, saudara, Roh Kudus bekerja lewat penyampaian firman ini, lewat ayat-ayat yang kita baca, dan membongkar sekali lagi, menyingkap semua bentuk-bentuk kesombongan dalam hidup kita, dan paling tidak kita akan bisa menang terhadapnya, saudara. Sebab itu mari sama-sama kita lihat. Ada satu landasan firman yang kita akan pelajari menjadi titik acuan untuk kita belajar hari ini. Terlalu banyak ayat yang bicara tentang hal ini, saudara. Banyak sekali kisah di dalam Alkitab yang bicara tentang kesombongan ini. Tapi saya akan angkat satu bacaan saja di dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Mari sama-sama saudara kita akan baca ayat-ayat ini, dimulai dari ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14 ini. Saudara perhatikan di Alkitab saudara, atau saudara perhatikan di layar di depan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema di sana perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Mari kita baca sama-sama 2, 3 mulai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini.
Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari bacaan ayat ini, saudara, kita akan belajar bersama-sama. Tuhan membandingkan ada 2 orang di sini, atau 2 kelompok orang di dalam Alkitab. Yesus sering menggunakan 2 kelompok ini untuk membuktikan kebenaran, dan bahkan untuk menunjukkan jelas tentang perbedaan iman orang-orang yang mengikuti dia, saudara. Yesus adalah seorang yang bergaul juga dengan orang Farisi, tetapi juga lebih banyak Alkitab berkata bahwa dia juga banyak dengan orang-orang berdosa, termasuk di dalamnya pemungut cukai, saudara. Dan menarik ketika kita mempelajari tentang perbandingan-perbandingan yang dibandingkan oleh Yesus berkaitan dengan orang-orang berdosa. Dalam hal ini mungkin pemungut cukai salah satunya, dan orang-orang Farisi. Yesus sering menyinggung orang-orang Farisi berkaitan dengan kemunafikan mereka, berkaitan dengan cara mereka mengikuti Tuhan, dan bahkan dalam banyak hal, saudara, dalam adat istiadat mereka. Tetapi untuk bagian ini, saudara, menarik, karena Yesus berbicara tentang siapa yang akhirnya dibenarkan, saudara. Di sini Yesus menggunakan cara, yaitu dia menjelaskan bagaimana mereka datang untuk berdoa, saudara. Dan jelas dalam ayat ini ada perbedaan yang sangat tajam sekali dalam mereka berdoa, saudara. Orang Farisi dengan semua yang dia lakukan, dengan semua yang dia sudah kerjakan, dia datang kepada Tuhan dengan doa-doa. Dia menunjukkan semuanya, atau dia mendata semuanya. Tuhan, ini loh saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dari dalam awal-awal sih kelihatannya dia berkata dia mengucap syukur. Bagi beberapa orang mungkin ini tidak akan menjadi suatu kesombongan, saudara. Tapi itulah Tuhan kita. Tuhan yang bukan hanya melihat sampai kepada kata-kata kita, tetapi dia bisa melihat sampai kedalaman hati kita, saudara. Karena pada akhirnya kita tidak bisa menunjukkan bahwa, atau kita tidak bisa menjudge juga semua orang yang misalkan membanggakan suatu prestasi, dan akhirnya kita berkata ini sombong, saudara. Belum tentu, saudara. Tetapi Tuhan yang adalah Allah yang Maha Tahu, dan firman bersama dengan Roh Kudus akan bisa membongkar seperti orang Farisi ini. Akhirnya Tuhan membongkar bahwa dalam dirinya, dalam semua apa yang dia perkatakan itu bertolak dari kesombongannya, saudara. Bukannya sebagai suatu kebanggaannya dalam hubungannya dengan Tuhan, tetapi bicara tentang kesombongan, saudara. Dan seorang Farisi ini datang memang dengan semua yang dia bisa, memang dia sudah bisa capai, saudara, dalam hal rohani tentunya. Menarik ketika kita melihat orang atau pemungut cukai, dia datang dengan memang tidak ada prestasi sama sekali, tidak ada yang dia perlu banggakan, saudara. Kita bisa melihat karena tidak ada yang dia banggakan, mau angkat kepala aja nggak bisa, saudara. Dia betul-betul menunjukkan bahwa dia memang betul-betul tidak layak. Dalam isi doa-doanya, dia berkata bahwa dia memukul diri, dia katakan bahwa, dan dia berkata, kasihanilah aku ini orang berdosa, saudara. Ini kecenderungan yang pada akhirnya terjadi, saudara.
orang yang dengan segudang prestasi akan banyak kebanggaan dalam hidupnya. Dan kalau ini kita tidak waspadai, ini akan berpotensi menjadi kesombongan, saudara. Tetapi kalau orang-orang yang memang tidak ada yang dia banggakan sama sekali, memang cenderung untuk bisa menjadi orang yang pasti rendah hati. Tapi jangan salah loh. Ini juga bisa jadi ini akan menjadi satu ekses yang negatif. Tapi memang Tuhan yang tahu hatinya pemungut cukai ini. Ekses negatifnya apa, saudara? Bisa jadi menjadi seorang menjadi rendah diri. Dan Alkitab berkata, sombong dan rendah diri ini 11-12, saudara. Sombong dan rendah diri ini 11-12. Akhirnya sama. Tetapi Tuhan yang bisa tahu sampai kedalaman hati, dia bisa lihat setulus apa seorang pemungut cukai ini, akhirnya memberikan kesimpulan bahwa akhirnya Tuhan berkata bahwa orang inilah, pemungut cukai inilah yang pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain, maksudnya orang Farisi itu dikatakan tidak. Dan Tuhan tutup ayat ini berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Saudara. Kita termasuk di golongan mana, saudara? Punya segudang prestasi yang akhirnya berpotensi untuk punya banyak kelebihan, punya banyak keunggulan, yang akhirnya berpotensi untuk menjadi sombong, atau enggak ada prestasi sama sekali, yang akhirnya berpotensi untuk membuat kita menjadi seorang yang rendah diri, saudara. Dalam ayat ini dan banyak ayat yang lain, nah seorang yang memberikan beberapa kesimpulan, walaupun ini tidak bisa jadi acuan secara umum, saudara, tetapi jadi pembelajaran kita saja. Dia berkata ciri-ciri orang yang sombong pada umumnya, yang pertama dan yang masuk ranking pertama adalah menentang otoritas di atasnya, saudara. Menentang otoritas di atas, termasuk menentang otoritas Tuhan. Kenapa saya berkata bahwa inilah dosa yang sangat-sangat fatal sekali? Saat orang bukan hanya menentang otoritas atau pemimpin di atas, tapi dia menentang Tuhan sendiri. Wah, ini jenis orang-orang yang pasti akan binasa hidup mereka, saudara. Ada orang-orang yang berkata secara frontal mungkin tidak menentang Tuhan, tetapi dalam sikap hidup kita sehari-hari ini kita lagi memberontak dan bahkan lagi menentang otoritas Tuhan. Ada satu waktu di mana kita berkata bahwa stop, Tuhan ngatur hidup saya. Hari ini saya yang ngatur hidup saya ini. Pak Pendeta enggak segitunya kok. Enggak sampai berkata-kata. Betul enggak sampai berkata-kata. Tapi ketika kita, Tuhan sudah kasih tunjuk yang benar, tetapi kita masih melakukan apa yang salah, kita sedang berkata bahwa Tuhan, mulai hari ini yang memegang otoritas tertinggi dalam hidup saya itu ya saya. Tuhan, berhenti dulu. Ada waktu-waktu di mana kita tidak tunduk kepada otoritas Tuhan. Belum lagi kita bicara tentang otoritas di atas kita, saudara. Pemimpin kita. Yang Tuhan berkata, seperti Daud, saudara. Tidak bisa melawan otoritas yang ada di atasnya, saudara. Bahkan satu titik di mana seorang Saul, kita berkata sudah tidak layak lagi atau menjadi pemimpin yang tidak menjadi teladan. Tapi Daud berkata, tetap masih muncul dalam hati Daud, saya tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan, saudara. Jadi menentang otoritas di atas itu satu ciri yang pertama. Yang kedua, yang paling banyak adalah tinggi hati, saudara. Dia menganggap bahwa dia yang lebih, saudara. Dia yang paling tahu, dia yang paling benar. Itu yang di sana di ayat-ayat ini, saudara. Dia yang paling benar. Dia sebutkan semua pencapaian-pencapaiannya. Yang dia berkata bahwa dia lebih daripada pemungut cukai. Bahasa yang terakhir dia bilang. Mungkin kalau tidak ada penegasan begini, lain lagi cerita. Tetapi dia berkata, aku bukan seperti pemungut cukai ini, saudara.
Tinggi hati adalah bagian yang paling kelihatan, saudara. Dan yang berikut, yang ketiga, merasa paling benar. Ternyata ini hal yang sangat-sangat mencolok juga, saudara, bahwa orang-orang yang merasa paling benar ini berangkat dari kesombongan, saudara. Berbeda pasti dengan betul-betul kita mau menunjukkan sesuatu yang benar ya. Tetapi ketika kita merasa yang paling benar, yang lain semua sesat, yang lain semua salah, saudara. Makanya saya tidak pernah melihat ada mungkin seseorang yang bisa mengklaim semua salah, saya saja yang benar. Karena saya percaya bahwa kesombongan sudah pasti ada dalam diri orang itu. Dan yang berikut, suka pamer yang namanya pencapaian yang dia sudah alami. Itu yang tadi, saudara. Dia pamer semua, saudara, apa yang dia sudah buat. Dia bukan perampok, dia bukan orang lalim, dia bukan pesina, dia bukan seperti pemungut cukai itu. Berpuasa 2 kali seminggu dan lain sebagainya, saudara. Dan yang berikut, ciri yang berikut disebutkan adalah manipulasi firman Allah, saudara. Orang-orang Farisi banyak memanipulasi firman Allah. Ada satu saat di mana Yesus menegur orang-orang Farisi. Karena mereka berkata bahwa saat Yesus memanggil atau Yesus menyinggung tentang ada banyak orang-orang Farisi yang menelantarkan orang tua mereka. Dan akhirnya orang-orang Farisi berkata bahwa uang yang harusnya atau waktu yang harusnya kita berikan buat orang tua ini kita sudah berikan buat Tuhan semua gitu. Jadi orang-orang yang memanipulasi firman Tuhan, saudara. Dan yang berikut, bicara dan tak mau mendengar. Ada banyak orang-orang yang ketika kita bertemu mendominasi pembicaraan, saudara. Giliran kita mau ngomong dia tidak bisa kasih kesempatan, saudara. Jadi ini bukan orang yang doyan ngomong, tapi orang yang mendominasi. Dan yang berikut, yang ketujuh, dekat dengan rendah diri. Makanya saya katakan tadi, kita golongan yang mana? Orang yang punya pencapaian-pencapaian dan akhirnya menjadi bangga, dan kalau tidak waspada menjadi sombong, atau tidak banyak yang menonjol dalam hidup kita, tetapi pada akhirnya menyeret hidup kita bukan sombong yang dalam kaitan yang kita pelajari ini, tetapi menjadi rendah diri yang berarti menjadi orang-orang yang sebetulnya begini, mereka sombong juga yang rendah diri. Kalau mereka berada dengan orang-orang yang di bawah level mereka, ini akan kelihatan sombong mereka, saudara. Tapi kalau mereka ada di kalangan orang-orang yang bagi dia lebih tinggi dari dia, ini dia akan rendah diri, saudara. Dia akan merasa tidak berharga hidupnya. Dan yang kedelapan, pura-pura rendah hati, saudara. Ada orang-orang yang pura-pura rendah hati. Ini pun dikatakan bahwa orang-orang yang sombong. Kayaknya kamu hebat banget ya. Masa? Tidak Jadi rendah hati yang dikatakan yang pura-pura. Dan selanjutnya dikatakan tidak mau dikritik. Ada banyak orang-orang yang akhirnya terjebak di dalam mungkin keyakinan mereka, sampai mereka berkata bahwa masukan apapun akan menjadi salah semua, saudara. Tidak bisa dikritik. Itu gambaran daripada orang-orang yang sombong pada umumnya. Tapi mungkin kita bertanya, seberapa parah dampaknya orang-orang yang sombong ini kah? Saya punya kisah atau saya punya cerita singkat, saudara. Ada 3 binatang, burung gagak, burung kutilang, ada burung kutilang, dan burung pipit. Saudara. Burung kutilang datang kepada burung gagak yang lagi tidur. Saudara. Dia bilang begini, burung gagak, kamu berani nggak sama burung pipit? Burung pipit sudah janji bahwa nanti dia akan datang mau fight dengan kamu. Gitu. Wah, lagi tidur langsung bangun, dia bilang, siapa yang mau lawan saya? Dia bilang,
Ada yang berani kah? Semua burung elang aja takut sama saya. Apalagi burung pipit. Wah, sekecil itu bisa tantang saya ya. Pokoknya dipanas-panasin terus sama burung kutilang ini. Dan akhirnya dia berkata begini, saya akan cari burung pipit itu. Kemanapun saya akan cari. Saya dapat, saya akan telan dia. Dia cari-cari kemana-mana. Akhirnya tidak dapat, saudara. Dan dia berkata begini, kalau saya tidak dapat, saya makan saja burung kutilang itu supaya dia stop dia punya mulut. Dia akan cari saja burung kutilang itu supaya berhenti semuanya. Jadi pada akhirnya dia cari juga burung kutilang itu, susah juga dia nemu, saudara. Dan tiba-tiba datang seorang pemburu dan dia berkata, dan akhirnya berbincang dengan burung gagak ini. Dia berkata bahwa, ayo nanti saya kalau mau dapat tangkapan yang banyak, buruan yang banyak, ikut saya. Kita cari burung kutilang itu sama-sama. Jadi dia libatkan pemburu ini untuk cari burung kutilang. Dan pada akhirnya mereka menemukan, saudara. Dan seekor burung gagak ini menawarkan, engkau pakai semua bulu-bulu saja yang tajam-tajam ini, pakai untuk tembak burung kutilang itu. Jadi akhirnya dia serahkan satu-satu, saudara. Dia serahkan. Semua bulu yang tajam-tajam itu sudah diserahkan, semua sudah dipakai tembak burung kutilang. Tidak ada yang kena, saudara. Yang ada akhirnya burung gagak ini sudah jadi botak, tidak berdaya lagi. Seorang pemburu ini berkata begini, daripada saya stres cari-cari burung yang lain tidak dapat, nah ini sudah tidak bisa berdaya lagi, nggak ada bulu lagi. Saya tangkap, saya panggang dia, tinggal panggang. Dari kisah ini simple, saudara, tetapi ternyata orang yang sombong ini lama-lama mereka akan kehabisan semua, akan berkurang semua yang ada dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka banggakan itu akan hilang semua, saudara. Mari kita pelajari bersama-sama bahwa dosa kesombongan ini dan dampak buruknya. Yang pertama, orang yang sombong ini sudah pasti tidak diperkenankan Tuhan. Bisa ditunjukkan Mazmur 101 ayat yang kelima. Ada banyak juga perbandingan-perbandingan ayat yang kita bisa pakai bahwa betul bahwa orang yang sombong ini tidak diperkenankan Tuhan. Bisa ditunjukkan? Mazmur 101 ayat yang kelima. Ini hal yang fatal saya pikir, karena apa? Ini sudah berkaitan dengan perkenanan Tuhan. Kita harus cari perkenanan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang karena kesombongan mereka menjadi orang-orang yang tidak diperkenankan Tuhan. Ini ayatnya. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka, saudara. Saya pikir cuma manusia tidak suka orang sombong, Tuhan juga tidak suka, saudara. Orang sombong itu dalam ayat-ayat yang lain disebutkan terkutuk, saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan manusia. Dan terkutuk, Alkitab berkata, saudara. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Orang sombong itu juga akan dihukum Tuhan. Yesaya 2 ayat 12, 17, 23 ayat 9. Orang sombong itu ditentang Tuhan. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Dan yang terakhir, orang sombong itu digambarkan seperti malaikat yang hebat. Saudara tahu malaikat yang hebat, yang pemuji penyembah Tuhan? Dia adalah Lucifer, saudara. Dia ada di takhta Tuhan, ada di hadirat Tuhan. Ada di surga, tetapi pada akhirnya Alkitab mencatat dalam Yesaya pasal 42 ayat 12 sampai yang ke-14. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Di sana dikatakan bahwa akhirnya malaikat Lucifer ini dibuang dari hadirat Tuhan, saudara. Satu titik yang sebetulnya kita perlu tandai di sini.
berbicara tentang orang sombong tidak diperkenankan Tuhan. Karena ending daripada semua kesombongan yang mungkin kita tidak sadari, tapi juga ada yang kita sadari sebetulnya, yang kita mengerti, tetapi kita tidak pernah lepas dari sana, saudara. Hal yang fatal ini terjadi, saudara. Perkenanan Tuhan tidak ada dalam hidup kita, saudara. Dan saya percaya ini akan harus menjadi suatu pengingat bagi kita. Dan yang kedua, apa dampak buruk yang lain? Kesombongan ini sangat menghancurkan, saudara. Ada satu, bukan penulis rohani sudah pasti, tetapi dia penulis sekuler yang menyimpulkan bahwa kesombongan ini sulit disembuhkan, saudara. Saudara setuju? Bisa saja saudara berkata tidak setuju, karena dalam Tuhan pasti bisa disembuhkan. Kita sama-sama yakin, saudara. Tetapi bagi orang-orang dunia ini akan sulit. Ketika orang-orang itu berhadapan dengan orang-orang sombong, mereka berkata bahwa tidak sembuh-sembuh. Dari dulu sampai sekarang ini saya ketemu tetap sama, saudara. Pikir sudah berpisah jauh, sudah berubah. Ketemu tetap sama, saudara. Jadi hanya dibuat kesimpulan bahwa orang sombong itu sulit untuk disembuhkan penyakit ini, saudara. Makanya dikatakan bahwa kesombongan ini sangat menghancurkan. Menghancurkan siapa, saudara? Pertama pasti menghancurkan diri sendiri. Amsal 16 ayat 18. Saudara bisa bandingkan juga dengan cerita tentang Belsasar, saudara. Di zamannya Daniel. Saudara mengerti di sana apa yang akhirnya terjadi atas Belsasar, saudara. Dia menghancurkan bukan hanya hidupnya, karirnya, tetapi dia menghancurkan kerajaan Babylon waktu itu, saudara. Nah, kita lihat sama-sama, ternyata kesombongan itu bukan hanya menghancurkan kita, tapi bisa menghancurkan apa yang kita bangun selama ini. Bisa menghancurkan keluarga kita, bisa menghancurkan kerajaan, bahkan lebih luas lagi, saudara. Karir, keluarga, bicara tentang hal rohani, menghancurkan pertumbuhan rohani, menghancurkan kesaksian kita, menghancurkan pelayanan kita. Karena ketika kita sombong, sudah pasti kesaksian kita ini akan tidak efektif, saudara. Ketika kita melayani dalam keadaan kita juga sombong, pasti tidak akan bisa maksimal pelayanan kita. Orang-orang dunia aja menghindari orang-orang sombong, saudara. Jadi pada akhirnya ketika kita mau datang dengan kesaksian kita, datang dengan pelayanan kita pun, ada satu waktu di mana kita akan tertolak, saudara. Memang ada pelayanan-pelayanan yang memang waktu kita melayani, waktu kita rendah hati pun tetap ada yang menolak. Tetapi akan lebih krusial atau lebih parah dampaknya ketika kita dalam keadaan kesombongan kita melayani, saudara. Dan kesombongan itu paling banyak juga ada dalam pelayanan, betul tidak? Ini akan jadi warning bagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Kesombongan sangat-sangat rawan bagi tim pemuji. Lucifer mau kurang apa, saudara? Dia pemain musik hebat, saudara. Pelayan-pelayan mimbar akan mudah untuk jatuh dalam kesombongan. Orang-orang yang ada dalam public figure juga adalah orang-orang yang rawan untuk bisa jatuh dalam dosa kesombongan ini, saudara. Makanya saya katakan tadi bahwa kita adalah orang-orang yang bisa merusak bukan hanya diri kita, apa yang kita bangun, tetapi juga rohani kita, kesaksian kita, pelayanan kita. Dan yang berikut, dalam Amsal 11 ayat 2, menghancurkan bukannya diri kita, tapi menghancurkan orang lain, saudara. Kita berpikir bahwa berhenti sampai kita, ternyata bisa menghancurkan orang lain. Bagaimana cara dan dalam hal apa orang-orang dihancurkan oleh karena kesombongan kita, saudara? Orang-orang menjadi terluka, orang-orang menjadi kecewa, dan orang-orang menjadi tersandung oleh karena kita. Banyak, saudara. Dan yang berikut, menghancurkan apa lagi? Menghancurkan persekutuan. Amsal 13 ayat 10.
Karena sombong gampang cekcok dengan orang. Karena sombong bisa tidak harmonis dengan orang. Istri yang sombong bisa tidak harmonis dengan suaminya. Demikian juga orang tua yang sombong tidak harmonis dengan anak-anaknya. Sebaliknya, saudara. Dan yang berikut menghancurkan apa? Menghancurkan persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang yang sombong dalam Alkitab lama-lama makin menjauh dari Tuhan. Saya katakan tadi, makin kecewa dengan Tuhan, makin menjauh dengan Tuhan, dan akan mungkin sekali meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang sudah berpikir bahwa mereka bisa hidup tanpa Tuhan, selama ini tanpa mengandalkan Tuhan pun sudah hidup, dan saya percaya betul-betul akan menghancurkan persekutuan kita dengan Tuhan. Padahal Tuhan rindu bersekutu dengan kita, saudara. Dan yang ketiga, kesombongan ini akan sangat-sangat berdampak buruk. Karena kesombongan menghalangi keselamatan, menghalangi penginjilan. Saat mana kesombongan menghalangi keselamatan dan penginjilan? Ketika orang-orang yang akhirnya menjadi tidak mau menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, mereka berkata bahwa saya bisa kok dengan kekuatan saya, dengan amal saya bisa, dengan perbuatan-perbuatan baik saya tahu akan membawa saya ke surga. Ini akan menghambat orang untuk memiliki iman untuk keselamatan di dalam Yesus. Betul tidak? Ada banyak orang-orang, banyak agama-agama yang terjerat di sini, saudara. Mereka berpikir bahwa dengan berbuat baik saja sudah cukup, saudara. Padahal kita mengerti bahwa orang-orang harus percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Orang harus bertobat sungguh-sungguh. Jadi akhirnya tidak bisa beriman. Yang berikut, kesombongan menghalangi keselamatan. Karena akhirnya kalau tidak menjadi penyembah Tuhan, tidak menjadikan Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidupnya, sudah pasti orang itu menjadi penyembah diri sendiri, saudara. Jadi kalau orang tidak keluar dari kesombongannya, dia akan menjadi penyembah diri sendiri. Belum lagi kita tahu kalau bagi orang percaya, dia tidak akan mungkin bertumbuh, dia tidak mungkin akan berubah, dan tidak akan berbuah dalam hidup mereka. Sampai di titik tertentu orang-orang percaya pun tidak akan peduli dengan keselamatan orang lain. Karena orang berpikir bahwa saya cukup sudah sampai sini, orang lain maju enggak usah lah. Satu titik di mana kita sudah tidak lagi peka untuk bagaimana membawa orang untuk maju hidup mereka. Kita hanya berpikir tentang diri kita. Kita hanya berpikir tentang yang penting saya sudah maju, saudara. Makanya saya berkata ini akan menghalangi keselamatan, menghalangi penginjilan. Dan sudah pasti kesaksian akan terhalang. Kesaksian pribadi, kesaksian gereja akan terhalang dengan kesombongan, saudara. Sampai di titik ini kita sudah mengerti tentang bahaya-bahaya, dampak buruk daripada kesombongan. Dari kesombongan sudah pasti tidak perkenankan Tuhan. Kesombongan sudah pasti akan menghancurkan. Dan kesombongan pasti akan menghalangi keselamatan dan penginjilan kita. Yang menjadi tujuan pokok di mana kita diselamatkan Tuhan. Panggilan gereja, saudara, harus menjadi kesaksian. Tetapi karena kesombongan, akhirnya menghambat penginjilan, menghambat kesaksian. Mari kita merenungkan sedikit, saudara. Kalau dampak-dampak seperti ini, saudara, apakah kita mau bersama-sama mengungkap setiap kesombongan kita dan paling tidak kita mau menyingkirkannya? Atau kita mau tetap nyaman dengan keadaan yang ada dalam hidup kita, saudara? Sehingga kita akan jawab sama-sama dalam beberapa menit ini, bagaimana menang atas kesombongan ini. Yang pertama, saudara, perhatikan sama-sama, saudara. Mengungkap dan menyingkirkan kesombongan kita. Dalam Yeremia pasal 9 ayat 23. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Ketika ada satu pandangan dari orang dunia berkata bahwa kesombongan itu sulit untuk disembuhkan, tetapi kita punya kepercayaan bersama hari ini. Dengan kemampuan sendiri betul tidak mungkin. Tetapi dengan pekerjaan Roh Kudus, dengan pekerjaan firman,
kita bisa mengungkap dan bisa menyingkirkan semua bentuk kesombongan apapun. Katakan amin, saudara. Harus ada keyakinan dalam hidup kita, tidak, saya bisa berubah. Saya bisa menyingkirkan semua bentuk kesombongan apapun itu. Mari kita lihat, saudara. Dalam mengungkap bentuk kesombongan ini, saya membagi ada dua, saudara. Kesombongan yang terlihat dan kesombongan yang tersembunyi. Kalau kesombongan yang terlihat ini, kita bersyukur ketika ada orang-orang di sekitar kita yang bisa mengkoreksi kita, saudara. Karena ini terlihat. Ataupun kita akhirnya menyadari ketika ada sesuatu terjadi dalam hidup kita. Dan akhirnya Tuhan mengingatkan kita lewat kejadian yang kita alami yang tidak enak. Wah, kita langsung sadar bahwa oh ini karena saya seperti ini ternyata ya. Ada evaluasi-evaluasi yang kita buat mungkin setiap akhir bulan, akhir tahun, akhir minggu. Yang menegur hidup kita. Yang mengungkap apa yang salah dalam hidup kita, saudara. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Sekali lagi, bukan hanya dalam persekutuan dengan Tuhan terungkap, tapi dengan persekutuan, dalam persekutuan dengan orang-orang dalam komunitas. Karena itu saya terus mendorong semua di tempat ini, saudara. Mari bergabung dalam komunitas yang ada. Komunitas seperti ini baik. Komunitas komsel itu baik. Makanya saya tidak pernah setuju dengan orang berkata, yang penting kita di rumah saja kita angkat hati kepada Tuhan, saudara. Ada orang berkata begitu, Pak, saya tidak hadir, saya tidak ada di gereja, saya tidak ada dalam komsel, tapi setiap hari saya angkat hati dengan Tuhan. Ada yang begitu. Dan dia berpikir setiap hari dia angkat hati dengan Tuhan, dia akan bertumbuh, saudara. Hanya dengan persekutuan dengan orang-orang, dengan sharing-sharing dengan orang-orang, kita akan tahu bahwa ternyata saya ini sombong, saudara. Cuma saya nggak sadar. Dari kejadian-kejadian yang orang lain alami dan dampak-dampak buruk yang mereka alami, kita nggak perlu alami. Biar cukup diingatkan saja. Kamu juga seperti itu loh. Kadang-kadang waktu kami sharing di komsel, ada satu orang yang sharing sesuatu itu sepertinya jauh dari pengalaman kita. Kayaknya kita tidak akan mengalami pengalaman itu. Tapi dari kesaksiannya, dari pengalaman pribadinya, saudara, akhirnya mengingatkan kita, wih, saya tidak usah jatuh dalam hal yang sama. Saya tidak usah jatuh dalam masalah yang sama, saudara. Dengan cara apa? Ya kita sadar bahwa saya juga salahnya di sini. Mari kita lihat bersama-sama. Ada yang namanya kesombongan yang terlihat. Kesombongan yang terlihat itu yang seperti apa, saudara? Baik itu bisa dilihat oleh kita, dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Yang pertama itu bicara tentang pamer, saudara. Di tempat ini tidak ada. Paling banyak di medsos, saudara. Di tempat ini pasti nggak ada. Woi, kami tidak. Yang kelihatan begini tidak, tapi kalau yang terlihat di medsos itu terlalu banyak, saudara. Mungkin kita berkata, saya tidak pamer kok. Tapi ternyata niat hati kita ini Tuhan yang tahu, saudara. Apa motif kita melakukan itu? Sampai sekarang aja saya ketika posting sesuatu di Facebook, saya diingatkan Tuhan, ini motifnya apa? Buat apa? Buat viral? Atau buat memberkati, saudara? Coba saya tanya bagi kita semua, pernah nggak bertanya? Waktu engkau posting sesuatu di Facebook misalkan, apa motif dibalik semua itu? Hai. Untuk memberkati? Kalau untuk memberkati ada orang like, puji Tuhan. Ada orang yang begini pun kita tidak tersinggung, betul tidak? Itu kalau memberkati. Tapi kalau pamer, ada yang begini kita kejar dia, siapa dia itu? Sembarang dia itu. Siapa ini? Kita sudah misalkan kita main musik bagus-bagus, ada yang begini, saudara. Apalagi ketika kita sampaikan kebenaran, ada yang begini. Ada juga saya lihat YouTube, ada banyak yang apa nggak setuju, apakah apa? Jawabannya, tetapi mari kita lihat untuk apa, saudara. Dan saya tahu bahwa kita semua akan menemukan jawaban. Dan ini harus dipelajari berulang-ulang, saudara.
Saya terus diingatkan Tuhan, puji Tuhan ketika Tuhan mengingatkan, ini posting ini buat apa ini? Nah, motifnya apa? Untuk memotivasi orang, silakan saudara. Untuk membangkitkan semangat orang, silakan. Ada yang berkata begini, Pak, motifnya cuma satu, Pak. Supaya menunjukkan bahwa saya masih hidup. Karena ada kan di grup begitu tuh. Bersuara dulu, saudara. Maksudnya minimal kita tahu kamu masih hidup. Karena ada orang bergabung di grup, nggak pernah ada suara sedikit pun gitu. Oke, sedikit pun tidak ada, saudara. Punya dia menikmati, saya lihat Yang berikut, pembenaran diri. Pembenaran diri ini sering, saudara. Saya tahu saya benar kok. Terserah orang lain bilang salah kek, pokoknya saya benar. Pembenaran diri, membenarkan diri. Kalau yang benar terbukti benar ya enggak apa-apa. Tetapi pada akhirnya salah, tapi kita berusaha membenarkan diri. Ini kesombongan yang terlihat. Merasa lebih dari yang lain. Pokoknya saya, yang lain gak bisa, saudara. Ada orang pernah mendengar orang-orang berkata bahwa kalau nggak ada saya pasti nggak jalan, saudara. Nanti ada saya baru jalan. Kalau nggak ada saya sudah jalan ini. Ternyata ini kesombongan yang sangat-sangat terlihat, saudara. Ketidaktaatan. Jelas sekali. Berapa banyak kita yang sungguh-sungguh mau taat sama Tuhan. Atau lebih banyak kita tidak taat sama Tuhan. Dan ini terlihat, saudara. Ketika kita tahu firman Tuhan sudah jelas, larang, tapi kita lakukan itu ketidaktaatan yang merupakan kesombongan yang terlihat di hadapan Tuhan. Dan yang berikut, banyak orang yang mengalami ini, merasa tidak butuh Allah, saudara. Dalam hati saja, di dalam mulut saja mereka berkata bahwa, wah, saya sangat-sangat butuh Tuhan, saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Mau apa Pak Pendeta? Mau apa ini? Mau buat acara apa? Mau ucapan syukur. Ucapan syukur padahal cuma mau kumpul, mau mabok, saudara. Jadi bukan sepenuhnya butuh Tuhan. Bukan mau bersyukur kepada Tuhan. Tetapi mau rame saja, saudara. Dan yang berikut, ini kesombongan yang tersembunyi. Kalau yang terlihat tadi, kita bisa mungkin dikoreksi sama orang, bisa langsung lihat pengalaman-pengalaman orang dan kita disadarkan, saudara. Atau kita ditegur langsung sama Tuhan lewat firman. Ada kesombongan yang tersembunyi, saudara. Dan saya berkata ini kesombongan yang sangat berbahaya sekali. Itu berbicara tentang tadi. Yang pertama ada kemegahan diri, saudara. Walaupun tidak kelihatan sama orang, tapi kita mulai elus dada begini. Jackson. Enak juga ya. Orang like banyak begini, berapa yang like ya? Yang like ini 1000. Top ya. Kalau top untuk Tuhan, terima kasih banyak orang yang diberkati dengan firman ini. Tapi like-nya banyak. Dan yang kalau banyak lagi yang tidak like, marah dia, jengkel dia. Kemegahan diri, mencuri kemuliaan. Sudah tahu Tuhan berkata, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan hikmat untuk engkau bisa berhasil dalam semua yang kau usahakan di bawah kolong langit ini. Tapi banyak orang mencuri kemuliaan dengan berkata bahwa ini kesuksesan saya, ini keberhasilan saya, ini yang saya capai dengan kerja keras saya, dengan usaha saya. Kemuliaan yang harusnya diberikan kepada Tuhan, akhirnya diembat sendiri, saudara. Dalam Filipi pasal 2 juga disebutkan orang yang mencari pujian. Kalau sekarang mungkin tidak cari pujian yang sekarang, ayo bagaimana keadaannya, bagaimana yang saya buat ini pandangannya, enggak, saudara. Tapi seperti saya katakan tadi, sekarang dosa kesombongan itu menjalar ke media sosial, saudara. Bersyukur orang-orang tua berkata, saya tidak main media sosial, berarti saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi ada dosa yang
Tidak terlihat tapi ada yang terlihat, ada yang tersembunyi, saudara, tidak terlihat. Mencari pujian. Ketika tidak dipuji dia bilang, berhenti lah mau buat. Ada kan begitu toh? Kalau pujian tidak datang dia tidak semangat sudah. Tapi kalau pujian datang dia bilang, minggu depan saya berikan yang mantap. Jadi nanti dia pujian ini memicu dia. Sehingga akhirnya banyak para motivator menggunakan cara ini. Memotivasi para bos-bos perusahaan. Nanti kamu kasih motivasi ke anak-anak buah. Itu pasti penjualan akan tinggi, saudara. Nanti kamu puji mereka, lu hebat. Nanti mereka pasti akan meningkatkan penjualan. Dan ini dipakai kemana-mana, saudara. Tetapi saya berkata, kalau nanti juga pujian kita tidak tulus, saudara, hanya ingin mencari keuntungan, itu menjadi sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Pujian tetap harus tulus. Pujian harus sungguh-sungguh, saudara. Sehingga kalau ada pujian yang tidak tulus, kita tolak dalam nama Yesus. Amin. Tidak ada dampak, tidak ada berkat, saudara. Tetapi memberikan pujian baik, saudara. Tetapi pada porsinya, pada tempatnya, saudara. Yang kita tidak buat, dia bilang, kamu udah buat ini ya. Padahal tidak dibuat, saudara. Itu kan mengada-ada. Dan yang berikut, yang tersembunyi ini, merasa layak diterima Allah. Seperti yang tadi, pemungut cukai dan orang Farisi, saudara. Merasa layak diterima Allah. Ini adalah jenis kesombongan orang-orang rohani. Mereka merasa layak bahwa hanya doa mereka yang bisa dijawab sama Tuhan. Orang lain kayaknya cuma sampai di atap. Ada pernah ketemu ya? Kalau bukan saya yang berdoa, itu tidak akan mungkin terjadi, saudara. Saya lagi menjaga hati ketika ada orang berkata, Pak Pendeta, kemarin Pak Pendeta berdoa, saya sembuh langsung. Saya berdalam nama Yesus. Karena apa, nanti ketika orang bergantung ke doa saya, celaka 12 orang Manado bilang. Ketika orang berdoa hanya mengandalkan kita, itu artinya mengarahkan orang-orang menjadi sombong. Karena apa? Tidak lagi kepada Tuhan, cari kita, saudara. Dan yang berikut, mari kita lihat bersama, ketika kita mengetahui kesombongan yang terlihat, kesombongan yang tersembunyi, sekarang gimana sih caranya kita menyingkirkan ini? Alkitab berkata bahwa kita dimerdekakan oleh firman dan pekerjaan Roh Kudus. Roma 8 ayat 2. Lihat sama-sama, Roma 8 ayat 2. Dan ayat yang ke-32. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, termasuk kesombongan. Kita dimerdekakan oleh Roh Kudus, katakan amin, saudara. Dan ini ayat 32. Ayat 32 dikatakan bahwa Ia yang tidak menyayangkan anak sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ayat 32 ya, bukan ya? Salah. Ayat ini berkata bahwa firman itu yang akan memerdekakan setiap kita, bukan kekuatan kita, saudara. Jadi selain Roh Kudus, tapi Roh Kudus bekerja lewat firman. Seperti yang kita belajar tadi. Kita sudah lihat dosa-dosa yang terlihat, dosa-dosa yang tersembunyi. Dan ketika kita tahu itu kesombongan, saya percaya oleh kekuatan Roh Kudus kita akan bisa menyingkirkan itu. Sampai kita, seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 3 juga, jangan memikirkan yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Sebaliknya berpikir sesuai standar firman, saudara. Dan Tuhan mau kita sampai di tingkat di mana kita benci terhadap kesombongan. Amsal 8 ayat 13. Jadi saya percaya bahwa kesombongan itu bisa diungkap dan bisa disingkirkan dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan firman saja. Katakan amin, saudara. Jadi mulai hari-hari ini bergaullah dengan firman Tuhan. Mari bangun hubungan dengan firman Tuhan. Dan saya percaya dengan kita bangun hubungan, kita baca firman Tuhan, Tuhan akan mengungkap hal-hal yang baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, kesombongan dalam diri kita, saudara. Dan sampai kita juga bisa menjadi orang-orang yang benci terhadap kesombongan.
Ayat yang berikut telah kita pelajari. Jadi yang pertama, bagaimana kita akan menang atas kesombongan? Mengungkap dan menyingkirkan kesombongan kita. Dan yang kedua, hidup mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan dan yang mengandalkan Tuhan dan yang mau taat sama Tuhan. Jadi yang dalam poin yang kedua ini, kita diajarkan bahwa dalam segala hal tetap harus andalkan Tuhan. Ini hari-hari di mana kita diuji, saudara. Apa yang kita andalkan dalam hidup kita di hari-hari ini, saudara? Ketika semua tergoncang, usaha tergoncang, pelayanan tergoncang, saudara. Saya berkata pelayanan di kota-kota besar sangat tergoncang. Tetapi akhirnya menguji hati setiap orang. Siapa yang kita andalkan? Pelayanankah? Usaha kita kah? Pekerjaan kita kah? Keluarga kita kah? Karena ada beberapa keluarga yang tergoncang. Salah satu anggota keluarga mungkin meninggal. Sudah pasti keluarga tergoncang, saudara. Tetapi biarlah hari ini banyak orang dan semua kita dikoreksi bahwa kalau semua tergoncangkan, biarlah itu menjadi penguji bagi kita semua bahwa betul bahwa hidup kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Bukan kekayaan kita, bukan apa yang kita sudah capai selama ini, saudara. Dan ini agak sulit, saudara. Saya berkata agak sulit. Karena kita sudah terbiasa mengandalkan apa yang kita punya, saudara. Mungkin kalau kita melayani, kita sudah terbiasa dengan hebatnya kita, saudara. Ada kan pernah yang kita pernah, mungkin teman-teman pelayanan pernah mendengar atau pernah menemukan, nggak usah latihan, kita ketemu saja langsung mengalir, langsung ngeflow saja. Orang yang hebat aja perlu latihan, dan bahkan mereka latihan bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk satu konser, saudara. Itu orang dunia loh. Masa kita ada kan mungkin di sini keberatan ketika dibilang melayani di sini harus 2 kali latihan. Sebenarnya untuk 2 kali latihan pun ini adalah hal yang masih sedikit, saudara. Karena orang yang konser yang di lapangan-lapangan itu, konser itu mereka latihan sampai bisa berbulan-bulan, saudara. Jadi biarlah ini mengingatkan kita. Memang bukan hanya tentang persiapan ini, tapi bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Apalagi dalam pelayanan, dalam segala hal, dalam keluarga kita. Kita tidak bisa mengandalkan hebatnya kita, saudara. Ada orang-orang yang mungkin, saya pernah membaca, saudara, pakar di dalam pernikahan Kristen. Dia tulis banyak-banyak buku, saudara. Dia konseling beribu-ribu orang yang dipulihkan keluarganya. Saudara tahu apa yang terjadi? Hidupnya dia cerai, saudara. Saya membaca, saya kaget, saudara. Kesimpulannya dia cerai, saudara. Padahal menulis buku banyak tentang pernikahan berbahagia. Dia kasih seminar di mana-mana, konseling beribu pasangan yang dipulihkan. Ternyata dia berakhir dengan perceraian, saudara. Ternyata bukan hebatnya kita, saudara. Dan biarlah kita diingatkan bahwa betul kita bukan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan Tuhan. Amin. Dan yang berikut itu berbicara tentang mengandalkan Tuhan. Bukan hanya mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan firman Tuhan. Jelas sekali Alkitab berkata, hari ini kalau kita mau menang terhadap kesombongan, kita mau menang terhadap kesombongan tersembunyi, pastikan bahwa hari ini kita menjadi orang-orang yang mau taat sama Tuhan, saudara. Kalau kita bukan orang-orang yang taat sama Tuhan, dengar baik, kesombongan sudah mulai ada dalam hidup kita. Satu kali saja kita tidak taat, itu sudah mulai membuat kesombongan sudah mulai ada dalam hidup kita, saudara. Dan hal yang berikut, hal yang ketiga di sini dikatakan bahwa senjata yang paling ampuh untuk kita bisa menang terhadap kesombongan adalah kerendahan hati, saudara. Saya percaya bahwa kerendahan hati akan menjawab ketika kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita rendah hati di hadapan sesama manusia. Itu akan menjadi senjata yang paling ampuh untuk kita berkata, saya bisa menang terhadap kesombongan. Apapun itu, saudara. Filipi pasal 2 ayat 1-11 menyatakan ini. Jelas sekali teladan yang Tuhan Yesus nyatakan, saudara.
Kalau saudara baca, nanti saudara baca di rumah, ini bicara tentang pola pikir Yesus tentang rendah hati, saudara. Bagaimana motivasi Yesus juga untuk dia tetap rendah hati. Jadi bukannya pola pikir benar tentang rendah hati. Yesus harus meninggalkan singgasananya dan menjadi manusia, menjadi hamba, mati di kayu salib, jadi terkutuk, saudara. Itu pola pikir kerendahan hati kita turun sampai serendah-rendahnya. Tetapi juga ternyata bicara tentang motivasi, untuk apa kita rendah hati? Alkitab berkata, Yesus rendah hati karena cinta kasihnya. Jadi ketika kita memiliki pola pikir yang benar tentang rendah hati, kita juga harus mulai memiliki motivasi yang benar. Dasar kita rendah hati apa, saudara? Jangan sampai kita rendah hati karena untuk memanfaatkan orang, menguasai orang, saudara. Rendah hati kita haruslah didasari atas motivasi yang benar. Baru terakhir, perkataan dan tindakan kita. Kita juga harus lihat, saudara, harus benar. Rendah hati dalam perkataan, rendah hati dalam tindakan. Tapi dimulai dari pola pikir dulu. Dalam motivasi dan dalam perkataan dan tindakan. Makanya tadi katakan ukuran rendah hati. Ketika orang-orang berkata bahwa kalau tidak ada saya, tidak akan mungkin pelayanan ini akan jalan, saudara. Saya terus menjaga hati untuk tidak memiliki sedikit pun yang seperti ini, saudara. Di antara kita juga dalam hal apapun, jangan sampai kita berpikir bahwa hanya saya saja yang bisa. Kalau saya tidak ada, tidak akan jalan, saudara. Ini bukan rendah hati, saudara. Tapi inilah kesombongan yang melekat, bisa melekat kepada banyak orang, kepada siapa saja. Dan yang keempat, hidup dalam cinta kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Alkitab berkata bahwa kasih itu pasti tidak sombong, saudara. Ini akan membackup hati kita. Sehingga hari ini, biarlah kita akan bersama-sama, kita akan berkata bahwa kita bisa menang terhadap kesombongan. Sehingga kita makin bertumbuh. Dan bukan hanya bertumbuh, kita akan berbuah, hidup kita menjadi kesaksian. Dan lewat hidup kita, sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan, kita berdiri semua, saudara.